Amin. Baik, jangan duduk dulu. Tolong ikuti pernyataan setelah saya. Saya mempersembahkan tubuh saya. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi saya berubah oleh pembaharuan budi saya. Sehingga saya dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Amin. Baik, silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Saya berdoa saudara semuanya diberkati Tuhan selama bulan Februari ini. Dari awal sampai akhir bulan Februari ini, saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kebutuhan saudara, kebutuhan rohani, jasmani, materi, finansial dipenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang percaya boleh berkata amin saudara. Baik, puji Tuhan. Kita masuk di dalam sebuah sesi tuntunan yang baru dengan judul Obedience is the Grace of God. Yang artinya bahwa ketaatan itu adalah anugerah. Mengapa dikatakan ketaatan itu anugerah? Karena ketaatan tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Ketaatan membutuhkan kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Tanpa pertolongan Tuhan, kita mustahil akan menjadi taat. Yang mengerti ini bisa berkata amin, saudara. Karena di dalam Alkitab ada orang-orang yang sudah menjadi hamba Tuhan pun yang bergaul dengan Tuhan tidak taat, saudara. Ya. Untuk merimain ingatan saudara. Yang pertama itu ada Hawa, ada Adam. Mereka bergaul dengan Tuhan setiap hari. Tapi apa yang terjadi? Enggak taat, saudara. Lalu ada lagi Nabi dalam perjanjian lama, Nabi Yunus. Entah ada di sini enggak nabinya itu. Ya. Nabi, ya, sudah tahu Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat. Tapi waktu Tuhan perintahkan dia, pergi kamu ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikan peringatan-peringatan bahwa aku akan menghukum kota ini kalau mereka tidak bertobat. Yang namanya Nabi Yunus, enggak taat, saudara. Dia tidak pergi ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Menurut keinginan hatinya sendiri. Ya. Itu Nabi Yunus. Jadi ada murid Tuhan yang enggak taat juga, saudara. Ada Yudas yang diberkati Tuhan, tiap hari pegang duitnya Tuhan. Enggak taat, saudara. Dia jual Tuhannya. Karena dia kurang, saudara. Ya, dia merasa kok hanya dapat komisi-komisi. Lebih baik aku jual aja Tuhan. Dapat uang gede. Untung di sini enggak ada yang namanya Yudas ya. Haleluya. Ketaatan membutuhkan anugerah. Ya. Anugerah. Anugerah Tuhan untuk taat itu berarti kemampuan ilahi untuk melakukan misinya Tuhan yang sesungguhnya kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri. Hamba-hamba Tuhan yang setuju dengan statement saya boleh bilang amin. Kemampuan ilahi itu, anugerah. Ya, untuk taat.
Nah, jadi kita akan masuk di dalam pembacaan kita. Yang pertama Yehezkiel 36 ayat 26. Ya, bersama ya kita mulai membaca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan menjanjikan memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin, hati nurani. Ini bahasanya Pak Leo ini, hati nurani itu liangsim ya. Tiombo salah, sini. Nah, hati nurani itu tempat roh Allah diam di dalam kita. Dan dia akan bersuara dengan lembut seperti itu. Dan Tuhan berjanji akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati yang keras itu diibaratkan seperti tanah yang berbatu-batu. Ya, jadi kalau firman Tuhan ditabur, karena itu berbatu-batu nggak bisa tumbuh. Jadi kalau kita datang ke gereja minta hati yang lembut, tanah yang lembut, tanah yang subur, supaya firman Tuhan waktu ditabur, dia mendapat tempat yang baik untuk bertumbuh. Yang setuju boleh bilang amin saudara. Ya, kalau saudara datang dengan hati yang keras, saudara hanya memikir begini, aku cari firman yang cocok dengan hatiku. Yang tidak cocok dengan hatiku, aku tidak mau dengar. Itu artinya saudara memiliki hati yang keras. Dan kita tahu bangsa Israel dengan hatinya yang keras. Dia tidak menerima firman Tuhan. Dia memberontak terhadap Tuhan dan dia mengalami hal-hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, ini yang unik ya saudara. Jadi firman yang sama ini dinyatakan sebelum Yehezkiel disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Tolong dibuka ya, Yeremia 31 ayat 33. Saya baca, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nabi Yeremia ini seniornya Nabi Yehezkiel. Mereka sebetulnya satu angkatan. Mereka nabi yang ditawan oleh Nebukadnezar dan dibawa ke Babel. Nah, Yeremia mendapatkan sebuah pesan dari Tuhan yang disampaikan di awal. Sebelum kita baca Yehezkiel 36. Bahwa Tuhan menjanjikan, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu apa saudara? Saya mencoba merenungkan, yaitu sesudah masa perjanjian lama ini berlalu, masuk ke dalam era perjanjian baru di mana Tuhan Yesus datang untuk menggenapi semua nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum kedatangan Tuhan. Jadi firman ini dinyatakan digenapi Tuhan di dalam perjanjian baru, saudara. Dalam perjanjian lama, roh Tuhan tidak menetap di dalam hati dan batin setiap orang. Itu akan digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, pada waktu Yeremia menyampaikan ini, maka Tuhan mengulanginya di dalam
Yehezkiel 11 ayat 19. Bunyinya sama, saudara. Aku akan memberikan mereka hati yang lain, hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batin mereka. Roh yang baru di dalam batin mereka. Dan juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Tuhan tahu ketidakmampuan bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel ini kenyang dengan mujizat demi mujizat. Mereka kenyang melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Namun hati mereka itu keras, tegar tengkuk, bebal. Sudah tahu bagaimana Tuhan menyertai mereka, menolong mereka. Mereka tetap saja bisa tidak taat dan meninggalkan Tuhan dengan cara beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Itu yang dilakukan bangsa Israel. Dan Tuhan tahu bahwa mereka perlu diberikan hati yang baru, roh yang baru, supaya mereka taat. Katakan, supaya mereka taat. Jadi tujuan Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru, tujuannya adalah taat kepada Allah, taat kepada Tuhan. Itu tujuannya. Jadi semua yang dinubuatkan sampai 3 kali ini artinya sesuatu yang sangat serius. Dan ini digenapi di dalam perjanjian baru, saudara. Di dalam perjanjian baru melalui Yohanes 14 ayat 26, boleh tolong ditampilkan. Nah, kita tahu ini digenapi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi janji tentang Tuhan akan berikan roh yang baru, yaitu Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, saudara. Karena sebelum itu mereka hidup dengan roh mereka sendiri. Dengan kemampuan mereka sendiri, dengan hikmat mereka sendiri. Nah, Tuhan menjanjikan, aku akan mengirimkan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus hanya kita kenal melalui Tuhan Yesus. Di agama lain tidak mengenal Roh Kudus, saudara. Ya. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dia akan mengingatkan akan semua yang telah Tuhan sampaikan. Dia ada di dalam hati. Dalam bahasa yang lain dituliskan, aku akan menuliskan perintahku di dalam loh hatimu. Nah ini saudara, Roh Kudus diutus untuk tinggal diam di dalam diri kita. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ya, Roh Kudus, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, di dalam hati nurani kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kita tahu supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kita mematuhi, mentaati perintah-perintahnya, maka Tuhan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati nurani kita, saudara. Sehingga setiap waktu kita bisa mengerti dan bisa melakukannya. Karena kata taat ini secara simpel artinya mendengar dan melakukan dengan setia. Target kita adalah taat.
taat dan setia. Jadi kata taat ini selalu dihubungkan dengan kata setia. Ya. Karena Tuhan Yesus juga memberikan teladan. Dia taat pada kehendak Bapa. Dia katakan, aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapakku. Seperti itu. Dan Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh karena itu, Bapa meninggikan dia di atas segala nama yang ada di bumi dan di sorga. Haleluya. Nah, konsep ya perjanjian lama itu semua digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi konsep perjanjian lama itu bahwa imam itu adalah keturunan Lewi, saudara. Ya. Suku yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Itu yang pertama. Tapi dalam perjanjian baru, maka konsep ini dirubah. Tolong tampilkan 1 Korintus 2 ayat 9. Kita akan baca saudara supaya kita mengerti bahwa apa yang kita baca di dalam perjanjian lama semua digenapi di perjanjian baru. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat. 1 Petrus 2 ayat 9. Maaf. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi imam-imam Lewi dalam perjanjian lama itu adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Namun dalam perjanjian baru, saudara dan saya adalah imam-imamnya Tuhan. Yang mengerti ini boleh bilang amin, saudara. Saudara dan saya ini imam-imamnya Tuhan. Kita Lewi secara rohani karena oleh darah Yesus kita dilayakkan, kita dibenarkan, dan kita menjadi imam-imam yang rajani. Saudara dan saya adalah imam-imamnya Tuhan. Tugasnya adalah memimpin keluarga, memimpin staf dalam perusahaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin, saudara. Jangan lupakan fungsimu sebagai imam, namun juga fungsimu sebagai raja. Saudara punya tanggung jawab untuk mengayomi, melindungi keluargamu, staf-stafmu, jemaatmu, komselmu, saudara. Membuat mereka aman, nyaman, damai, sejahtera. Dan satu lagi fungsi kita adalah sebagai seorang nabi, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saya ini sering berdoa begini, Tuhan pakai saya menjadi perpanjangan mulutmu untuk menyampaikan pesan-pesan dan kabar baik dan pengharapan yang baik di dalam Tuhan. Yang kedua, pakai saya menjadi perpanjangan tanganmu. Kalau kita jadi perpanjangan Tuhan, kita bukan maliang, saudara. Ya, karena panjang tangan katanya maliang itu. Sumatera Barat bilang maliang gitu. Tapi kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang lain, saudara. Ya, untuk memberikan berkat kepada orang lain. Untuk menampilkan Kristus yang murah hati melalui pribadi kita. Kita selalu diajar, berilah. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, ini konsep yang perlu kita mengerti. Bahwa saudara dan saya adalah imam, raja dan nabi di dalam perjanjian baru. Oleh karena apa? Oleh darah Yesus. Kalau kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan,
Ini yang menjadi komitmen saya sejak saya bertobat, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi percuma kita beribadah, datang ke gereja, datang ke komsel, datang ke pertemuan doa. Kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan. Kudus dalam pikiran, kudus dalam perkataan, kudus di dalam perbuatan, saudara. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Kalau dahulu dalam perjanjian lama mereka tuh hidup menurut pimpinan rohnya sendiri, saudara. Untuk orang-orang tertentu mereka hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Namun sifatnya temporary, tidak menetap, saudara. Akibatnya apa? Akibatnya Daud seorang yang dikenan oleh Allah bisa jatuh dalam dosa, saudara. Karena apa? Saat dia memikirkan hal yang cemar dan najis, Roh Allah itu hilang dari dirinya, saudara. Sehingga yang mampu melakukan dosa. Tapi kalau kita sekarang hidup di dalam roh, dipimpin roh, kita tidak akan bisa berbuat dosa. Katakan amin, saudara. Ini pernyataan iman, saudara. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh, kita tidak akan berbuat dosa. Tolong tampilkan Galati 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh kudus. Baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Kalau hidup kita ini dipimpin oleh roh, maka yang akan nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Buah-buah roh, katakan buah-buah roh, saudara. Saudara perlu hafal buah-buah roh. Supaya saudara tahu hari ini saudara berbuah roh, ya, roh kudus, atau rohmu sendiri, saudara. Roh kita sendiri ini tidak taat. Cenderung memberontak terhadap firman Tuhan. Tapi Roh Kudus akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya menganjurkan saudara hafal 9 buah roh dan perkatakan tiap hari untuk menjadi tolak ukur bahwa saudara hari ini dipimpin oleh Roh Kudus atau roh kuda. Roh kuda ini suka memberontak, saudara. Ingat baik-baik. Dan tujuan Roh Kudus diam di dalam hatimu dan hatiku supaya kita taat. Katakan supaya kita taat. Yang mau taat boleh berikan tepuk tangan, Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Target kita adalah taat setia sampai akhir. Yang setuju boleh bilang amin. Kalau dulu goal saya itu prestasi.
Goal saya sekarang adalah finish well. Mengakhiri pertandinganku dengan baik, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Dan aku akan mendengar suara Tuhan, Engkau hamba yang baik dan setia. Aku akan memberikan kamu tanggung jawab yang besar kepadamu. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu target saya sekarang, saudara. Haleluya. Nah, yang pertama, Roh Tuhan diberikan, pembaharuan budi kita diberikan, supaya apa? Satu, kita melakukan amanat agung. Katakan amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Karena ini amanat terbesar yang harus kita taati, saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya bersyukur sejak saya bertobat, saya belajar untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya pakai secara maksimal. Baik itu talenta saya, baik itu waktu saya, baik itu keuangan saya. Bahkan makanan dari resto saya ini, saya kirim untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Gratis, saudara. Nah, saya bersyukur saya telah melakukan amanat agung. Beberapa PRT kami dalam rumah kami, saya bawa mereka menerima Tuhan Yesus dari agama yang berbeda. Ya, boleh tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Saya menginjili kakak saya nomor 1, kakak saya nomor 5, kakak saya nomor 7. Tiga-tiganya terima Tuhan. Boleh tepuk tangan lagi. Suatu hari saya naik taksi dari rumah mau ke bandara. Roh Kudus bicara begini, injili sopir taksi. Saya mikir, saudara, ini orang Sunda, saudara. Saya lupa namanya, sudah sekian lama ya. Tapi dorongan itu berkata begitu, injili sopir taksi. Saya mikir begini, daripada aku nanti dimarah Tuhan, biar dimarah sopir taksi aja. Saya bilang begini, Pak, kamu tahu enggak, saya ini orang sukses. Saya buka dengan kalimat seperti itu, saya ini orang sukses, Pak. Dia nengok dari nyetir nengok, kan pernyataan itu aneh kan. Lalu saya bilang begini, karyawan saya saja, Pak, bisa saya kirim ke Singapura loh untuk bekerja. Karena memang waktu itu saya punya franchise di Singapura, saudara. Saya punya franchise di Malaysia. Jadi karyawan saya otomatis lah saya tugaskan untuk masak di rekanan saya. Lalu saya bilang begini, karyawanku ini aja aku bisa berangkatkan ke luar negeri karena aku orang sukses, Pak. Maukah Bapak jadi orang sukses? Ya maulah, Pak. Oke, kalau gitu aku ajarin kamu berdoa ya. Nanti suatu ketika kamu dalam kesulitan berdoa begini. Tuhan Yesus tolong masalahku. Aku sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau kamu krisis, bilang, Tuhan Yesus aku lagi krisis uang. Tolong berkati saya. Ingat baik ya. Iya, Pak. Iya. Nurut dia. Gak marah, saudara, orang Sunda. Saya lupa namanya. Jadi waktu saya turun dari taksi, saya bayar ongkos taksi, saya kasih bonus. Yang gambarnya Soekarno-Hatta, merah itu, cepat cek, saudara. Karena saya bersuka cita bahwa Tuhan pakai saya untuk bisa bersaksi. Menginjil sekaligus bersaksi. Amanat agung itu bukan tugasnya hanya pendeta, gembala.
saudara imam, saudara nabi. Kalau Roh Kudus bekerja, jangan takut dimarah orang, saudara. Lebih takut dimarah Tuhan. Yang setuju dengan saya bilang amin, saudara. Jangan lupa menginjil. Sampaikan. Nah, yang kedua, taat untuk apa? Kita taat untuk bersaksi, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sudah sering kita baca. Nanti siapkan Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu menerima Roh Kudus tujuannya bukan untuk dibangga-banggakan. Wih, saya bahasa roh. Bisa bahasa roh loh, saya bahasa roh setengah hari misalnya begitu. Tapi lebih penting, Roh Kudus memampukan saudara untuk taat menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi dan bersaksi. Kalau saudara menjadi saksi apa yang saudara alami, bagaimana Tuhan menolong saudara. Mempertobatkan saudara, mengubah hidup saudara. Dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, seperti 1 Petrus 2 ayat 9. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Memberitakan, menceritakan, ngomong. Bukan didiamkan sendiri ya. Yohanes 15 ayat 27. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus katakan harus bersaksi. Saudara jangan bilang, aku enggak biasa ngomong di depan orang. Saya dulu berdoa aja enggak bisa, saudara. Saya ini bandar judi nomor, saudara. Berdoa aja enggak bisa, percaya deh. Saya waktu di gereja disuruh berdoa, saya hanya bilang begini, Tuhan Yesus terima kasih. Habis itu saya mikir, ngomong apa lagi ya ini? Saya ulangi sampai 5 kali dan saya terdiam, enggak tahu saya mau ngomong apa. Gembala saya yang berdoa, saudara. Saya malunya luar biasa, saudara. Ke gereja sekian belas tahun, dari sekolah minggu sampai hari itu saya sudah punya anak 1. Enggak bisa berdoa, saudara. Hanya bisa Tuhan Yesus terima kasih. Itu saya, saudara. Tapi sekarang saya bisa cerita tentang Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Ada Roh Kudus, saudara, yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Dan saya ini orang yang taat. Saya lebih takut dimarah Tuhan. Saya enggak takut dimarah manusia. Iya. Kamu harus bersaksi. Harus, wajib menjadi saksi dan harus bersaksi. Banyak kesempatan berdoa minta Roh Kudus pakai hidupmu, saudara. Dan saudara akan mampu. Bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus yang dimuliakan. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Nah, yang ketiga ini taat untuk apa? Taat untuk menjadi seorang pelayan yang rendah hati. Katakan, taat menjadi pelayan yang rendah hati. Iya, Yohanes 13 ayat 15. Karena ada pelayan yang tidak rendah hati loh, saudara. Makanya kita perlu meneladani Tuhan Yesus. Ayat 14 dulu. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saling melayani, katakan saling melayani. Saling merendahkan diri.
Kalau kita ini merendahkan diri, kita nggak menganggap bahwa posisi kita lebih tinggi dari yang lain. Ya. Hendaklah kamu lebih dahulu menegur dan memberi sapa kepada orang lain. Ya. Nggak usah kita nunggu disapa orang lain baru kita menjawab. Berinisiatif, saya lupa ayatnya ini. Ramah terhadap orang lain, rendah hati terhadap orang lain. Buat orang lain bisa tersenyum karena kehadiranmu, saudara. Amin, saudara. Lukas 17 ayat 10. Bukti kerendahan hati. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tolong tampilkan Filipi 2 ayat 12. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami lakukan. Siapa yang layak untuk ditinggikan, saudara? Tuhan Yesus. Dialah master kita, dialah Tuhan kita, saudara. Kita ini tidak perlu pujian manusia. Hanya buat jatuh kita. Kita perlu pujian dari Tuhan. Hamba yang baik dan setia. Aku akan memberimu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Itu yang menjadi target saya pribadi. Enggak dihormati di komunitas, enggak apa-apa, saudara. Yang penting kita dihormati oleh Bapa. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapakku. Itu ayat luar biasa, Yohanes 12 ayat 26. Ini tadi saya minta Filipi 2 ayat 12 dulu ya, saya bacakan. Kenapa kita harus berkata, kita ini hamba yang tidak berguna? Karena ini dasarnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bukan ayat ini yang saya maksud. Ayat yang saya maksud berkata bahwa Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kerelaan maupun kemampuan, kemauan. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Maaf saya enggak catat dan saya lupa-lupanya ini. Ayat 13 ini bergeser satu berarti. Pantas kok meleset. Iya. Ayat 13 coba tolong. Nah ini, bersama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Kita nggak bisa sombong saudara kalau karunia kita ini banyak. Karena bukan kemampuan kita. Allah yang mengerjakan di dalam saudara, di dalam saya. Kemauan untuk melakukan dan pekerjaan itu sendiri. Kita enggak layak untuk sombong. Makanya kita belajar dari Tuhan Yesus. Aku guru dan Tuhan, aku telah memberi teladan. Aku membasuh kakimu supaya kamu juga saling membasuh kakimu. Jadi pelayan yang rendah hati. Katakan sekali lagi, jadi pelayan yang rendah hati. Setiap saudara adalah pelayannya Tuhan. Karena kalau saudara enggak mau jadi pelayan Tuhan, saudara menjadi pelayan hantu, saudara. Terbalik itu. Haleluya. Yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 25. Taat untuk apa? Kalimatnya singkat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Rasul Paulus meminta jemaat Tesalonika
menjadi pendoa untuk Paulus. Saudara dan saya diperintahkan Tuhan taat mendoakan pemimpin-pemimpin di gereja kita. Yang sepakat berkata amin, saudara. Ayat terakhir Matius 26 ayat 41. Ayat terakhir dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang semua pelayan bisa naik ke panggung. Kita baca ya ayat terakhir. 1, 2, 3 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Taat mendoakan pemimpin dan selalu berjaga-jaga dalam berdoa. Hari-hari ini saya berdoa intens sekali. Setiap jam 10-11 saya masuk dalam doa. Dan setiap antara 2.30 sampai jam 3 pagi saya bangun untuk berdoa. Karena saya mau tubuh saya ini tunduk pada keinginan roh. Keinginan roh adalah selalu mencari kehendak Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Semoga saudara bisa belajar sesuatu pagi hari ini. Dan saudara mengingat bahwa roh Tuhan diberikan, hati yang baru diberikan, supaya saudara taat. Amanat agung, menjadi saksi dan bersaksi, menjadi pelayan Kristus yang rendah hati, dan menjadi pendoa bagi pemimpin-pemimpin saudara. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.